Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Amin. Rahmat dan damai Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua Sekarang dan selama-lamanya. di dalam air baptisan. Yono panggil Kristus dan bangkit dengan Dia Tuhan Bapa. Semoga Dia sekarang terus serta dalam pemberian bagi
saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Malaikat, kepada para malaikat dan orang kudus, supaya saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Pembacaan dari kitab kebijaksanaan. Orang jujur akan menikmati ketentraman meskipun mati sebelum waktunya, sebab kehormatan seseorang tidak diukur menurut panjangnya usia dan tidak dihitung menurut jumlah tahun. Sebaliknya, pengertianlah yang bernilai sebagai uban dan hidup tidak bercelah, bernilai sebagai usia yang lanjut. Kerana hidupnya baik, orang jujur disayangi Allah. Dia diambil dari tengah-tengah kaum berdosa dan disentak, supaya budinya tidak dipengaruhi kejahatan dan hatinya tidak dijerat tipu daya. Sebab kejahatan mempersoalkan, sehingga kebaikan menjadi kabur dan hawa nafsu menggairahkan, sehingga goncanglah hati yang tak bercelah. Dengan mencapai kesempurnaan dalam waktu singkat, maka orang jujur tidak kalah dengan orang yang berumur panjang. Tuhan berkenan, maka dia cepat-cepat ambil dari tengah-tengah orang jahat. Orang bodoh melihat semuanya itu, tapi tidak mengerti dan tidak memahami bahwa kasih, setia dan belas kasih Allah tersedia bagi penghujung. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhanku, dengarkanlah suaraku. Hendaklah telingamu menaruh perhatian kepada jeritan doaku. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Jika engkau menghitung-hitung kesalahan ya Tuhan, siapakah dapat bertahan? Tetapi syukurlah engkau suka mengampuni, sehingga orang mengabdi engkau dengan takwa. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Aku berharap akan Tuhan, hatiku mengharapkan sabdanya. Hatiku menantikan Tuhan, lebih dari penjaga menantikan pasar. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Lebih dari penjaga menantikan pasar, Israel menantikan Tuhan. Sebab pada Tuhanlah kasih setia dan penebusan yang berlimpah-limpah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhanlah yang akan membebaskan Israel
Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui nasib orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu janganlah bersedih hati seperti mereka yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang meninggal dalam iman akan Yesus akan dikumpulkan Allah bersama Yesus. Demikianlah kita akan tetap bersama-sama dengan Tuhan dengan kata-kata iman. Kamu hendaknya saling menghibur. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya akan dan bersama rohmu. Inilah yang suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sampailah Yesus di Betania dan mendapat Lazarus sudah 4 hari dalam kuburnya. Betania tidak jauh dari Yerusalem, hanya kira-kira 3 kilometer saja. Banyak orang Yahudi mengunjungi Marta dan Maria untuk ikut berduka cita atas kematian saudara mereka. Setelah mendengar bahwa Yesus datang, Marta keluar menemuinya, sedangkan Maria tinggal di rumah. Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, seandainya Engkau di sini, niscaya saudaraku tidak meninggal. Tetapi saya tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberikan yang Engkau minta." Kata Yesus, "Saudaramu akan bangkit kembali." Jawab Marta, "Saya tahu bahwa dia akan bangkit kembali pada hari kiamat." Lalu Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Sesiapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya. Engkau percaya ini?" Kata Marta, "Ya Tuhan, saya percaya. Saya percaya Engkaulah Al-Masih, Putra Allah yang datang ke dunia ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, saya lebih suka mengambil katekistik uncle karena relationship adalah mama. Tapi bila dia menjadi katekis, jadi tuan sebab menghormati selain sebagai tuan. Saya mengenali dia tidak begitu lama karena kesibukan masuk dalam bertemu. Bila dia menjadi masuk pembentukan katekis dan itu mengenai dia secara pribadi. Namun saya sudah melihat seorang pribadi yang sangat kuat dan sangat tabah. Karena walaupun selama kalinya dia sudah dalam keadaan yang sakit, tidak sehat, tapi bila dia mengapply untuk mampu belajar PTK pada bekerja silam 2017, karena
Dan beritahu dia, kalau mau sakit ini, mau punya kesehatan, adakah ini tidak mengganggu kau punya kesehatan? Karena kau bekerja dan juga dalam masa-masa kau pergi belajar. Sebab banyak perkara yang akan dilakukan di sini yang mungkin boleh mengganggu kesehatan. Berarti saya masih saya katakan, bagi saya kedua. 2017 ya adalah student catechist kami tahap pertama sampai 2018. Habis saja lagi dia lagi di tahap 2 2018-19. Dan katanya dia juga, kenapa masih boleh kasih habis ini? Dia bilang, seminar, saya suka. Ingin mau terus mendalami saudara-saudari iman dia melalui pembelajaran di pusat pastoral keuskupan. Dan dia habis saudara-saudari. Kalau mungkin kesehatannya masih membenarkan, yang mungkin akan itu tahap ketiga katekis yang sedang berlangsung di sini. Dan kemarin saya berada di Manila dan saya melihat di SMS para katekis ketika sudah melangkah bersyukur pada saat itu dalam keadaan sakit. Setelah saya mendengar suara dia saja, seolah-olah dia sangat kesakitan. Dan dia mengatakan, ada siapa yang menukar saya hari minggu ini karena saya tidak dapat melayani karena badan saya tidak boleh bergerak. Banyak katekis yang berhenti untuk menukar. Saat-saat dia sakit terlantar, dia masih tetap memberi SMS pesan yang terakhir. Karena inilah yang selalu saya ingatkan katekis. Kalau kamu tidak dapat melayani karena ada masalah, SMS. Jangan diam-diam, supaya umat tidak terdiam. Dalam saat-saat terakhir dia SMS. Dan jam 3:30 begitu saya reklamasi secara pribadi, bukan di grup katekis. Bilang, katekis, semoga kau cepat sembuh. Dan dalam hati itu saya melihat SMS dia sudah meninggal. Kita semua sudah bersyukur. Sangat sakit sekali, namun itulah realiti kehidupan. Dan kita melihat saudara-saudara aktivis Leborto, seorang yang sangat kuat, yang sangat tabah. Saya nampak satu ibarat SMS. Angkat ini seorang yang sangat kuat. Walaupun dia seorang cikgu, guru, sangat sibuk dengan pekerjaannya, tanggung jawab sebagai seorang bapak dalam keluarga, tetapi dia masih ada masa untuk pelayanan sebagai seorang katekis di gereja. Karena ini kita butuh memberi penghormatan yang terakhir dan kita mendoakan saudara-saudara katekis ini dan kita kasih, kita hormati, kita bangun saudara-saudara. Kita mau berdoa agar apapun kelemahan, kekurangannya semasa hidup saudara-saudara, Tuhan memberkati dia dan menggunakan dia dalam hadapan di surga. Karena inilah iman kita. Pada tahun ini kita lihat tema pastoral saudara-saudara, bukan terus, bukan tetapi seluruh dunia. Apa kata Sri Paulus? Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan memang inilah iman kita saudara-saudara. Walaupun kita bersedih, perpisahan ini nyata dan harus berpisah dengan orang yang kita kasihi, lagi melalui kematian sangat menyakitkan. Supaya untuk diterima, tapi dia adalah realiti.
Bermanusia pasti mau bersedih, lalu keluarga yang ditinggalkan, namun tidak ada pengharapan sukacita saudara. Ketika kita melakukan pembacaan pertama, pembacaan kedua saudara, di mana pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Pengharapan kepada Tuhan menjanjikan sukacita kepada kita semua. Karena Yesus menjanjikan kehidupan baru kepada saudara, kehidupan kekal, kebangkitan bagi orang-orang yang beriman dan percaya. Dan kita lihat testimoni hidup katekis kita ini saudara. Dia dalam keadaan tidak sehat, tapi tidak menghalang dia untuk saudara-saudara mau melayani Tuhan sebagai seorang PIS, sebagai seorang katekis, melayani umat khususnya di paroki dan desa ini. Itu saudara-saudari pada Palestina kita bahwa dia terus dalam doa Tuhan. Tuhan saja di paroki ini, tetapi di mana saudara-saudara semua abstasi umat abstasi kita bahwa dia dalam doa kita agar Tuhan mengaruniakan tempat-tempat mengenai Kristus. Saya yakin dan percaya saudara-saudara karena imannya dan tambahannya adalah kesetiaannya saudara, surga itu pasti bagi saudara kita pada Kristus. Orang yang sering takut akan maut yang tak terlewat lagi, sungguh-sungguh dibunuh oleh Allah yang telah dijanjikan kepada kami. Sebab itu saudara kita berdoa, hal itu adalah kita, bukan menyenangkan. Kuasa kebaikan Allah tersedia dan kami disediakan bila menjalankan. Salam sejahtera kepada hadirin pada hari ini. Saya sebagai anak sulung kepada Jombor ingin menyampaikan kata-kata. Dengan penuh rasa syukur kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu dalam proses pengurusan dan pelaksanaan segala urusan berkaitan kebersihan Bapa kami yang tercinta. Kami amat berterima kasih kepada semua yang telah datang memberi sokongan, kawan-kawan, rekan kerja maupun saudara mara yang telah datang dari jauh. Tidak lupa juga kami ingin mengucapkan penghargaan kepada choir, Father Ronoantus, para liturgi, serta semua pihak yang terlibat dalam menyediakan
saat ini. Juga terima kasih kepada para penulis yang hadir di Sisna dan semua individu yang turut serta. Kami merasa terharu dengan sokongan moral dan sumbangan keuangan yang telah diberikan oleh saudara-saudara, sahabat, dan semua pihak yang prihatin. Tidak ketinggalan, kami menghargai segala sumbangan tenaga, masa, dan usaha dari semua yang terlibat dalam memastikan kelancaran proses ini. Hanya Tuhan saja yang dapat balas. Dia bukan saja seorang bapa, dia juga merupakan seorang pendidik, uncle, aki, abang, ipar, biras, menantu, sepupu, adik, sahabat, dan tidak juga lupa seorang suami kepada ibu kami yang tercinta. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak kami yang telah meninggalkan kami dengan kenangan yang akan kami teruskan. Semoga Bapak kami yang tercinta diberikan tempat yang terbaik di sisinya, dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus melangkah meneruskan legasi yang ditinggalkan. Terima kasih atas segala doa, sokongan, dan kasih sayang yang telah diberikan. Sini juga saya perlu selipkan kata-kata yang dia selalu pesan kepada kami keluarga, dan ingin saya kongsikan kepada semua di sini. Hidup mestilah diteruskan, and life must go on. Tidak lupa juga terima kasih kepada Pak Rito. Bapak terbilang dengan tenang. Terima kasih. Saudara-saudari yang kita berdoa untuk menerima perhatian dalam sebab itu kita beri penghormatan hadis dan manfaat nazar sila-sila dan istimewa tempat istirahat yang terbaik. Tuhan bersama bersama rohmu. Semoga saudara-saudari hidup dan terkasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dalam damai dan kasih Kristus. Syukur kepada Allah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja.